Tapi lu takut gak sih bro? Kalau memang, maksudnya lu bacanya di mana? Kalau jujur ya, lu nanya gue jujur, beneran banget Beneran. dari hati. Enggak. Nggak takut, oke lah. Welcome back to Reworks Channel, guys. Masih bersama kita berdua di sini. Begini ya, salam Reworks. Kali ini kita mau bahas tentang Topik trending. topik sebenarnya yang gue nggak begitu Suka. enjoy untuk ngebahas ini. Kita semua nggak enjoy bro. Iya, tapi lu ngerasain nggak sih baca di internet, baca di media di mana, benar nggak sih bahwa sekarang kita sudah menuju atau sudah mengalami yang namanya resesi? Benar nggak sih? Udah atau mau atau belum? Katanya sih akhir bulan ini. Kalau nggak naik, Apa tuh? percentage ekonomi lah biasa. Kalau nggak naik, udah masuk resesi. Tapi kayaknya udah masuk deh. Udah ya. Udah masuk. Tandanya apa sih itu? Ada, gue nggak tahu hitungannya sih, tapi ada percentage sih. Ini kita udah di minus kalau nggak salah. Memang kita nggak begitu paham masalah ekonomi, cuma yang mau kita bahas di video kali ini, gimana caranya, lu terpikir nggak sih untuk prepare kalau misalkan itu akan atau sudah terjadi? Nah tapi gue tahu resesi itu kenapa terjadi resesi. Ketika aktivitas di ekonomi itu kurang, turun, jadi resesi. Jadi duitnya nggak muter-muter. Kan sekarang lagi PSBB, aktivitasnya nggak ada, jualan nggak ada, gini. Drop ya? Drop. Jadi duitnya nggak muter. Nah, itu jadi terjadi resesi dasarnya gitu. Duit lu muter nggak sih? Alhamdulillah muter, cukup. Muter lah ya. Kalau masih ada yang bisa diputer ya. Iya, masih bisa. Masih ada kerjaan lah. Masih ada kerjaan gitu. Jadi alhamdulillah. Nah itu makanya kita mau bahas sama-sama untuk gimana nih kita prepare kalau misalkan ini sudah masuk atau nanti bulan depan atau akhir bulan atau 2 bulan lagi akan terjadi yang namanya resesi. Kita nggak tahu ya udah terjadi atau belum, atau mungkin bakal terjadi. Kita juga nggak tahu, tapi nggak ada salahnya untuk prepare. Betul. Prepare lu mau ngapain nanti kalau udah terjadi kayak gitu. Tapi selalu akan lebih bagus kalau kita prepare dulu. Benar. Daripada nanti udah terjadi, kita belum prepare, pusing sendiri. Benar. Belum aja kita udah kadang pusing ya bro. Sering bro. Sering kan? Sering pusing. Gimana kalau udah resesi, mungkin ya udah susah cari job, susah cari bikin project atau apa, udah susah, bingung Susah ngapain. banget. Jadi kan kalau udah resesi ya, biasa kan jual beli nggak ada gitu kan. Pastilah itu kan pasti. Jadi kalian yang yang lagi di bidang kayak jual beli atau karyawan atau apa, ini kayak waktu untuk PSBB lah, kayak lockdown. Pas lagi lockdown kita bahas, coba belajar sesuatu yang berbeda, something different. Jadi expertise lah, pokoknya. Try to learn something different, so it can be useful for the market. Kayak kalau saat ini sih teknologi, coding, programmer malah naik bro di seluruh dunia. Jadi itu salah satu contoh. Try to learn something different, skill set different, which can be used to make money during hard times. Hard times. Pas lagi susah ya, bukan resesi atau apa, anytime. Jadi jangan kayak kalau misalnya if you are an accountant atau kerja di kantoran atau apa, admin segala macam, pas lagi resesi kan sebenarnya nggak butuh itu bro. Tapi gimana ya, try to learn something different, skill yang butuh Something different, something new. Pasti harus something new gitu. Dan mungkin boleh juga out of the box. Betul. Kalau saya sih nggak usah ada box gitu. Kalau bisa nggak usah ada box Ya, ya.
out of plastik. Nah, sekarang kalau gue bilang ini masa pandemi, masa PSBB, lockdown, sebenarnya bikin kita belajar untuk adjust. Iya. Jadi kalau mungkin ya kita kita ibaratkan tidak ada PSBB, tidak ada lockdown seperti sekarang, tiba-tiba ada resesi dengan sebab yang lain gitu kan, pasti kaget bro. Oh, kaget banget. Ini sebenarnya kan kita lagi dilatih lah untuk adjust. Ini kalau Ya, terjadi kasih waktu ya. kasih waktu pelan-pelan ya. dari mulai dulu masih belum lockdown kita wah udah harus di rumah harus apa gitu kan. Benar. Nah nanti kalau resesi tapi tetap harus ekstra gue rasa Tetap. harus ekstra itu tadi benar juga sih bro, harus cari yang something new something different dari hal yang lu lakukan sebelumnya untuk jaga-jaga kalau misalkan apa yang lu lakuin sekarang nanti sudah tidak atau sulit udah dilakukan lagi. Benar. Contoh yang akunting tadi. Ya bukan Iya. kita bukan Iya. bukan bilang akunting itu nggak penting, bakalan susah, bukan. Contoh, itu contohnya seperti itu. Apapun itu mungkin lo bisa cari kreativitas yang baru. Betul. Tapi yang penting, yang jujur ya, kalau waktunya lagi susah kayak kantoran tutup, bisnis nggak jalan, segala macam, restoran, waiter, server kan nggak butuh kan, lagi tutup. Ya sekarang saat ini butuhnya skill set yang lebih ke teknologi kalau bisa. Harus itu ya. Harus lebih ke karena this is getting digital, like, semua jadi digital. Jadi skill set untuk teknologi harus. Jangan bilang digital bukan dunia gua bukan skill gue itu, nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi Udah nggak bisa sama sekali. Harus. Kalau ini kapal laut sudah prediksi bakal tenggelam, ya harus punya life vest kan. Oh, iya. Itu harus pakai gitu. Harus. Sepinter apapun, sejago apapun lu berenang, tapi life vest itu seberapa lama sih lu kuat berenang kan? Oh iya benar juga. Aneh ya. Omongan gue aneh. Ya. Bener nggak sih? Bener. Analoginya benar. Bener kan? Jadi tetap oke lah, ini protection lah. Protection ya, karena kenapa gue bilang life vest? Ada orang, gue gak nyaman pakai life vest itu kan, mungkin nggak enak jadi ini. Tapi kalau udah di laut, kapalnya udah tenggelam, kan harus pakai. Mau gimana? Harus pakai. Gitu. Jadi cuma yang sekarang yang harus kita pikirin, life vest versi kalian masing-masing tuh apa untuk jaga ini. Bener ya? Lu udah punya belum? Masih nyoba-nyoba bro. Kan kayak kita kan mainnya di dunia digital ya. Jadi kerjaan kita kayak bikin konten, bikin video, bikin digital iklan, main social media segala macam. Saat ini kan lumayan butuh ya. Kalau nggak pakai itu nggak bisa jalan sama sekali. Jadi bersyukurlah. Tapi kita juga belum terlalu expert ya. Masih belajar. Tapi kita tidak bilang bahwa this is only the right way. Bukan, digital itu banyak hal lain banyak. Digital itu luas banget, tapi pasti digital, pasti sesuatu digital atau teknologi atau apa. Seperti tadi kita ngobrol, gimana ceritanya TV 5 tahun ke depan ya, gitu kan? Apakah masih ada stasiun televisi atau enggak? Kita lihat semakin lama, siapa sih yang nonton TV? Siapa yang nonton berita, bro? Iya. Kalau dulu sebelum ada... Gak usah jauh-jauh, bro. Sekarang ini ada TV, kita pakai buat apa? Iya. Pakainya buat logo doang. Ini udah lama nggak ditonton, ya udahlah, terpaksa. Reworks TV. Betul. Jadi saran kita sih digital itu luas banget. Jadi bisa kalian mau, misalnya kalian bilang oke, saya nggak perlu digital, saya nggak ngerti digital, whatever, saya mau lakuin ini di rumah, terus mau kasih tahu orang caranya gimana? Harus lewat social media, lewat YouTube, bikin video, ya balik lagi creativity. Jadi you have to learn something new in creative technology or digital technology or something. Ya, seenggaknya kalau lu nggak bisa sama sekali, totally nggak bisa cari
teman yang bisa, Oh iya. gitu kan? Tapi menurut saya sih itu nggak mungkin, nggak bisa. Nggak Ya, bisa itu nggak mungkin, it's impossible. ya, Kita kan nggak- manusia iya, bro, masa nggak bisa belajar? betul. Sekarang kalau kita lihat di platform-platform sosial media banyak yang tua Oh tetap iya. harus belajar lagi. Mm-mm. Malah jagoan dia daripada Oh kita, iya. pintaran dia daripada Iya. kita. Mereka jago di sosial media bikin story, video Hmm. tiap hari. Oh parah banget. Nah, jadi di video kali ini kita bukan mau takut-takutin, Iya, bukan takut kan. karena memang, tapi lebih baik kita prepare daripada nanti pada saat itu terjadi worst case, the hard times itu terjadi, kita udah prepare. Prepare sekarang sih, udah nggak ada besok, nggak ada. Harusnya sih- kemarin malah. Iya, kayaknya sih kita udah prepare. Cuman kan kata-kata resesi kan ada takutan kan. Takut. Jadi menurut saya sih we are all prepared, but ini waktunya kita harus mulai serius ini. Gitu. Makanya pada saat bahas ini, muka kita agak lebih sedikit serius Iya. dibanding sebelum video sebelumnya. Oh iya benar-benar. Harusnya juga gue pakai kemeja, pakai dasi, bahas masalah resesi, nggak pakai kaos kayak gini. Oh. Karena ini masalah serius. Tapi Enggak lah. bukan karena kita don't care ya. Kita juga tiap hari belajar, prepare, cari cara yang lain biar penghasilannya naik atau apa gitu. Jadi Tapi lu takut nggak sih bro, kalau misalkan terjadi? Jujurnya. bukan kalau lu bilang gue takut apa enggak takut, tapi udah dari dulu gitu, maksudnya udah dari kemarin pas lagi lockdown saya udah ada pikiran itu pasti akan terjadi. Sebenarnya bukan hanya Indonesia kan? Oh enggak, Worldwide. worldwide juga enggak bro, karena resesi itu enggak dampak kayak seluruh dunia langsung. Iya, karena mungkin di negara lain udah ada yang lebih dulu, kita belum. Gitu dulu Nah, misalkan. ini kan resesi kenapa? Ini kan gara-gara COVID dari kemarin kan. Jadi ada negara juga udah maju, udah lewat, nggak kena. Tapi Indonesia kena karena udah lama gitu. Ya. Jadi semoga lu semua bisa dapat inspirasi baru, bisa punya kreativitas baru, dan itu harus ya. Harus. Wajib. Ini sebelum terlambat, segera cari caranya bagaimana, bisa googling, bisa browsing, bisa lihat di YouTube, cari doing something-nya tadi lu bilang. Doing something new. Karena kita udah punya sih, kalau kalian bilang, oke, saya mau jadi content creator kan. Semua sekarang kan gitu kan, saya mau jadi content creator tapi nggak bisa, saya nggak bisa bikin video, saya nggak bisa edit, saya bisa ini, tapi kalian kan pegang HP-nya juga cukup mahal. Kenapa gitu? Semua bisa, tinggal jangan malas-malasan, cari aja. Gitu. Oke, jadi itu ya guys, obrolan singkat kita mengenai prepare sebelum resesi itu terjadi. Atau mudah-mudahan enggak lah, mudah-mudahan enggak. Gue juga mau sebut tadi, jadi takut sendiri bro. Mudah-mudahan jangan lah ya, kita berdoa mudah-mudahan jangan terjadi, kita tetap stabil, malah bisa semakin berkembang, jangan ada hambatan. Amin. Oke, sekian di video ini, see you on the next video guys.